Muhammad. Acara selanjutnya yaitu maulid dari saya sementara disambungkan nanti gelombang kedua. Setelah ini dilanjutkan oleh Kiai Zainal, Kiai Haji Zainal, kakak saya sendiri yang akan menyampaikan biografi tentang Abuya Syekh Muhammad Taifur Mawardi Al-Hafidh rahimahullah. Al-waqt hal yatafaddal. Maaf kurang memuaskan karena saya sakit perut. Dari tadi saya sudah bilang suara tenggorokan lagi sakit juga. Insya Allah nanti setelah ini Pak PAB dulu sehat, lanjut nanti lagi setelah habis sholat duhur. Maaf sekali perut saya sakit dari tadi pagi. Tak ulangi nih ben marah. Hal yatafaddal. Saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya bacakan. Sebelumnya saya bacakan, jika nanti ada kekurangan atau kurang pasnya dalam saya menulis, karena memang versinya banyak, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk para alumni ingkang sampun rumiyin, saya pun alumni sepuh, kita cetakan 50 buku seperti ini nanti akan dihadiahkan oleh alumni sepuh. Dan untuk alumni para hadirin, setelah acara nanti disediakan buku ini bisa diambil di panggung nanti. Kami nyetak 1000 lebih untuk dibuat kenang-kenangan panjenengan sedaya. Dan kami bedakan yang untuk umum itu tidak ada foto dari Duriah Sehina atau Abuya. Yang untuk sesepuh kita beri foto semua Duriah. Dan kami sampaikan bahwa buku ini kita beri nama Rakse, kepanjangan dari Riyadhah ala Kiai Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Multaqat Darut Tauhid ke-11 di Pondok Pesantren Al-Huda Sugihan Kajuran Magelang. Dengan mengharap ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat serta salamnya semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Muhammad Mawardi adalah putra dari seorang saudagar kaya yang bernama Kiai Haji Hasan, yang menjadi salah satu donatur para kiai di Kabupaten Purworejo pada masanya. Tapi pada akhir hayatnya hartanya habis. Karena melihat jasa-jasanya, maka para kiai sepakat untuk menjodohkan Kiai Haji Muhammad Mawardi dengan salah satu putri Kiai Jamal Ngemplak Purworejo. Yang masih keturunan dari Waliullah Kiai Haji Raden Mahpuro yang masyhur dengan panggilan Mbah Imam Puro. Perkawinan ini Kiai Haji Mawardi dikaruniai 2 putra, yaitu Kiai Mujazin, ayah dari Kiai Makhrus Kedung Sari, dan Nyai Halimah,
ibu dari Kiai Alvan Hudawlah Kedungsari. Pada tahun 1945 istri beliau meninggal, tapi karena keteguhan hati beliau, kemudian beliau melamar putri Kiai Haji Muhsin Winong yang bernama Nyai Sifat Fatonah. Beliau adalah janda yang memiliki satu putri bernama Nyai Hajah Huzaimah. Nggih, nyuwun apunten. Nyuwun apunten kula sekali-kali nyuwun. Kula niki sebetulnya murid para senior niki. Sing nduri kula niku guru-guru sedaya. Tapi ini sekali-kali nih, ana murid ngitut gurune niki, nyuwun apunten saestu. Nanti ini pembagian sengaja untuk diakhirkan nanti, biar jadi apa istilahnya. Pada tahun 1945 istri beliau meninggal, tapi karena keteguhan hati beliau, kemudian beliau melamar putri Kiai Haji Muhsin Winong yang bernama Nyai Sifat Fatonah. Beliau adalah janda yang memiliki satu putri bernama Nyai Hajah Huzaimah, ibu dari Kiai Haji Abdul Halim Sugian. Perkawinan ini Kiai Haji Mawardi dikaruniai 7 putra, yaitu 1 Nyai Sa'adah Bener, 2 Nyai As'adah Kerendetan, 3 Kiai Haji Muhammad Taifur Kedungsari, 4 Kiai Haji Asmoi Kedungsari, 5 Kiai Haji Ashuri Kedungsari, 6 Gus Yasin yang wafat ketika mondok di Lirap, 7 Gus Toha wafat saat masih kecil. Pada tahun 1955 ibunya Isafat hamil putra yang ketiga. Karena hamil yang ini dirasakan beda dari kehamilan yang sebelumnya, maka beliau berinisiatif untuk meriadoi kehamilan ini. Yaitu dengan membaca sholawat al-berjanji setiap hari khatam sekali. Cerita ini kami terima dari putrinya, yaitu Nyai Hajah Huzaimah. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 55, Nyai Sifat melahirkan seorang bayi laki-laki yang pada awalnya tidak ada bedanya seperti bayi-bayi pada umumnya. Baru ketika umur 4 tahun mulai terlihat berbeda dengan anak sebayanya, yaitu cerdas dan selalu ingin maju. Dan pada tahun 1961 Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran menjodohkan Nyai Huzaimah dengan temannya, yaitu Kiai Nur Misbah, putra dari Kiai Haji Bakri, muassis Pondok Pesantren Al-Huda Sugian Magelang. Dan karena Kiai Haji Mawardi hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan, yang menurut cerita dari Nyai Huzaimah, keluarga ini sering tidak makan nasi beberapa hari dan merebus sirsap muda sebagai ganti makanan pokok. Makanya Huzaimah atas dorongan suaminya mengusulkan untuk membawa adik-adiknya ke Sugian. Sebab nek nang Sugian senajan durung mesti ono duit, tapi yen mangan insyaallah turah-turah. Papar beliau. Sehingga pada tahun 1964 Taifur kecil dibawa beserta adik-adiknya dibawa ke Sugian. Mulai dari Sugian inilah Kiai Haji Taifur menimba ilmu tajwid dan mahros kepada Kiai Haji Ridwan Bakri, dan diteruskan kepada Kiai Haji Mansur Bakri. Kemudian ilmu fikih dan nahwunya kepada Kiai Haji Ali Bakri. Hafalan dan setoran belajar membaca kitab kuning, kitab dengan Kiai Nur Misbah. Abu Taifur berkisah, aku bisa ngaji berkait Mas Nur, dalam kurung Kiai Haji Nur Misbah. Ketika itu setiap aku ngaji setoran, sepisan diupai setali. Yen sedino aku setoran ping papat diupai 4 tali.
yang mana patang tali itu setara dengan 1000 di zaman sekarang. Hal ini cocok dengan makolahnya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang artinya, saya mencari ilmu tidak karena Allah, tapi ilmulah yang menjadikan saya lillahi ta'ala. Sehingga beliau lulus MI sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik dengan lancar. Sudah sepatutnya jika beliau sampai sekarang terkenal dengan wirainya, karena menurut cerita Kiai Nasihin Zain Sugian, jika Taifur kecil ini akan memakan sesuatu yang haram, pada malam harinya selalu bermimpi makan kotoran ayam atau belek. Adapun sifat sakhoknya sudah kelihatan sejak di bangku MI Wali Songo, sebuah madrasah yang dulunya berbasis dan bermuatan kitab-kitab pesantren yang berdiri di atas tanahnya Ki Nur Misbah yang pada akhirnya diwakafkan untuk MI Wali Songo. Yaitu di saat beliau mendapat kiriman dari sang ayah yaitu Kiai Haji Mawardi, seketika itu juga kirimannya dihabiskan untuk mentakdir teman-temannya ke warung dan makan sepuasnya. Tidak hanya sampai di situ, beliau juga memayorkan dalam kurung makan enak bersama istilah pesantren. Memayorkan teman-temannya di pesantren Al-Huda ketika itu. Hal ini dituturkan oleh teman-teman sebayanya yang juga dibenarkan oleh salah satu guru MI beliau yang sekarang masih hidup, yaitu Bapak Ki Jamil Ngabian. Di dalam kesibukan belajar di Al-Huda, jika ada waktu senggang, beliau belajar menulis khot kepada Ki Muhtar Sakroni Salaman dengan berjalan kaki sejauh 12 km. Sehingga tidak heran ketika di Makkah Al-Mukarramah beliau langsung diangkat menjadi penulis atau katibnya ulama waliullah masyhur dunia, yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu anhu. Setelah dirasa cukup menimba ilmu di pondok pesantren Al-Huda, kemudian beliau melanjutkan mondok di pondoknya Kiai Haji Mansur, ayah dari Kiai Haji Agus Koyong Langsem, dan juga belajar kepada Kiai Haji Mas Duki atau yang masyhur dengan nama Syekh Duki Lasem, yang memiliki makalah yang selalu dituturkan oleh Abuya, yaitu jika ada seseorang yang membaca Al-Quran namun tidak diterangkan, berarti dia tidak tahu berlian. Kita semua tahu dan mengakui kealiman Abuya Kiai Taifur sulit dicari bandingannya, karena ketika mondok di Lasem, beliau pernah bermimpi minum air laut sampai air laut habis. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada gurunya, yaitu Kiai Haji Mansur Lasem, dan beliau mengatakan bahwa anak ini akan menjadi seorang yang sangat alim. Cerita ini kami dapat dari salah satu sahabat dekat beliau sejak di Sugian sampai di Lasem, yaitu Kiai Haji Fatur Rahman Kepairing, ayah dari Gus Rohan atau dalam kurung Gus Kantong. Dan Kiai Haji Fatur Rahman meyakini jika mimpi ini akan terwujud di kemudian hari, dan dia khawatir jika Abuya nanti jadi sosok yang masyhur, Abuya akan lupa kepadanya. Maka dia membuat kejadian supaya tidak dilupakan dengan cara tidak ada alasan apapun dia sering ngeblek atau menendang. Kemudian Abuya bingung, ada apa dengan teman saya yang satu ini kok tiba-tiba njutaki saya. Kemudian Abuya bertanya kepada Kang Sonet, nama kecil Kiai Haji Fatur Rahman Kepairing, kenapa kok Kang akhir-akhir ini sampean kok koyo ora seneng karo aku? Kiai Haji Fatur Rahman menjawab dengan mengeluarkan air mata, Mas Taifur, kula yakin menawi ngimpi panjenengan badhe terwujud, lan kula menakib menawi panjenengan sampun masyhur wonten ing langit lan bumi, kula khawatir jenengan boten ndongaaken kula sak anak putu. Kemudian
Ketidaklupaan Abuya dibuktikan ketika Abuya memulai membangun fasilitas dakwah di Kedung Sari. Beliau memohon kepada Kiai Haji Fatur Rahman untuk meletakkan batu pertama. Atas berkahnya pembangunan di Darut Tauhid lancar sampai sekarang yang diteruskan dan diperkasai oleh Kiai Haji Agus Sahnun. Beliau mondok di Lasem bersama adik-adiknya dan dengan sangu yang sangat minim sehingga tidak jarang untuk makan. Beliau berjualan asongan di terminal, menjualkan dagangan temannya. Bahkan jika bulan Ramadan Abuya Thaifur bersama adiknya Kiai Haji Asmui sering tidak berbuka puasa. Untuk menutupi pada teman-temannya, beliau berdua pergi ke kamar mandi dan minum air kamar mandi. Setelah dirasa orang-orang selesai berbuka, baru beliau keluar dari kamar mandi. Dalam keadaan sangat kekurangan inilah ada teman yang memberitahu ada seorang kiai alim ahli mengarang membutuhkan penulis, yaitu Kiai Haji Misbah Mustafa Bangkilan Tuban, yang karyanya banyak sekali. Sebagian dari karyanya yaitu Tafsir Al-Iqlil fi Tangsil. Dan ketika beliau mondok di Bangkilan ini, ada kejadian yang harus kita tauladani, yaitu harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ketika itu pada malam hari raya Idul Fitri, Abuya dan temannya Kiai Nasihin Zain Sugian akan membayar zakat sementara beliau tidak punya apapun kecuali dua baju dan 2 sarung. Kemudian beliau menjual 1 sarungnya untuk zakat beliau berdua. Kemudian beliau juga sempat ikut kilatan di Kiai Haji Toha, Kacangan, Bendo, Ponorogo. Selanjutnya beliau pulang ke Purworejo dan meminta izin kepada orang tuanya untuk melanjutkan ngaji di Makkah Al-Mukarramah. Karena tidak ada biaya, maka Kiai Haji Mardi menjual tanah yang seyogianya akan diberikan kepada beliau, akan diberikan kepada Abuya. Kemudian pada tahun pada tahun 1974 Abuya berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Pada awalnya di Mekah beliau belum ada tujuan untuk berguru kepada siapa, dan yang dituju hanyalah Ka'bah dan Masjidil Haram. Kemudian Allah menemukan beliau dengan seorang alim waliullah ma'rifat billah, yaitu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyid Muhammad melihat Abuya setoran kuku tujuan kepada Syekh Said Al-Yamani dengan lancar. Yang komentarnya Sayyid Muhammad ketika itu, menurut bahasa sini, anak ini menghafal seperti air mengalir. Sehingga Sayyid Muhammad meminta kepada Syekh Said supaya Abuya Thaifur menjadi muridnya. Sudah sepatutnya Abuya Thaifur ketika pulang diberi ijazah penghargaan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani yang ditulis sendiri oleh Sayyid Muhammad, yang berisi dan menerangkan tentang khosois Abuya Thaifur. Dan ijazah semua kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Rusaifah, serta ijazah beat torekoh-torekoh mutabaroh, terlebih torekoh-torekoh yang bersanad dari ulama kota Fas Maroko, yaitu tanah air Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dan perlu kami sampaikan bahwa anak-anak di kota Fas ini rata-rata umur 12 tahun sampai 14 tahun sudah hafal Al-Quran, dan umur 18 tahun sampai 20 tahun sudah hafal Kutubus Sittah. Setidak-tidaknya hafal kitab Sahih Bukhari Muslim. Jika dalam usia 15 tahun seorang anak di kota Fas belum hafal Al-Quran
dan di usia 20 tahun belum hafal Bukhari Muslim, maka orang tuanya sudah khawatir dan was-was, sehingga para orang tua tersebut membawa anaknya ke para alim ulama untuk menanyakan kenapa anak-anak saya masih safeh. Dan semua tarekoh yang diijazahkan oleh Sayyid Muhammad Abu Taifur diizinkan menjadi mursyid. Adapun tarekoh yang beliau amalkan sampai sekarang adalah tarekoh Idrisiyah. Berkah bimbingan dan petunjuk Sayyid Muhammad Al-Maliki dan kebiasaan dari Jawa yang berupa prihatin dan hidup seadanya, maka Abu Taifur diberi derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu sering ditemui Rasulullah sampai sekarang. Sallallahu Nabi Muhammad. Di antara pertemuan beliau dengan Rasulullah yang sudah kita ketahui banyak orang, di Pondok Rusafiah itu setiap anak dikasih satu ranjang, satu kasur. Dan pada suatu malam Abuya mencoba tidur di ranjang. Di saat itulah Abuya ditemui Rasulullah dan bersabda menurut bahasa sini, "Ya Taifur, aku belum pernah tidur di ranjang." Seketika itu Abu Taifur melompat dari ranjang, dan sampai sekarang beliau tidak pernah tidur di ranjang sampai sekarang. Beliau pernah ditemui Rasulullah dan beliau meminta ilmu, kemudian Rasulullah menjawab, "Lihat turjamahnya Syarifuddin Yahya bin Saraf An-Nawawi." Dan ketika beliau melihat turjamah tersebut, beliau mengetahui bahwa Imam Nawawi bisa sealamah itu bukan semata-mata karena dakaknya, tetapi juga karena riadohnya, yaitu Imam Nawawi selalu berpuasa dan makannya hanya satu kuluk nasi untuk berbuka dan satu gelas air putih untuk sahur, sehingga kita semua santri Biro Sefah mendapat jatah makan 3 kali, Abuya hanya mengambil 1 kali untuk berbuka. Dan masih banyak lagi, ini cerita ini gandengannya tapi saya ringkas. Dan masih banyak sekali pertemuan beliau dengan Rasulullah yang pena kami sangat terbatas untuk menjelaskannya. Dan termasuk sosok Abu Taifur, yaitu di Pondok Rusaifah pernah kekurangan air. Kemudian Sayyid Muhammad menyuruh Abuya untuk menentukan tempat pembuatan sumur, dan sampai sekarang masih ada sebagai kebutuhan pokok di Rusaifah dan masyhur dengan nama Bi'rut Taifur. Kemudian setelah 10 tahun di Mekah Al-Mukarramah, Abuya Taifur meminta izin untuk pulang. Akan tetapi jawabannya Sayyid Muhammad yaitu, "Kamu kalau baca kitab sudah bisa, tapi kamu belum bisa mu'asyarah nas. Lihat aku dulu cara-cara mu'asyarah." Malahan Abuya dijodohkan dengan salah satu santri putri Sayyid Muhammad, yaitu seorang gadis cantik asal Gresik, Jawa Timur, bernama Nyai Hajah Umi Kulsum. Kenapa kami tuturkan beliau adalah solehah? Karena ketika Abuya meminta izin pamit pulang, Sayyid Muhammad menyuruh beliau membaca sholawat azmiyah 5.000 kali. Dan ketika dapat separuh, ibunya Hajah Umi Kulsum ditemui Rasulullah Sallallahu Nabi Muhammad, dan tiba-tiba teman tasmek menghafal Al-Quran Abuya yang sekarang masih menjadi salah satu mufasir Al-Quran yang masih ahli sunnah, yaitu Sayyid Nabil, maka memberitahu jika Sayyid Muhammad sudah mengizinkan kamu pulang. Maka pada tahun 1987 Abuya Taifur kontur ke jalan. Demikianlah manaqib ini kami susun dengan sangat ringkas. Jika terdapat kekurangan,
atau ketidakpasan, maka kami sangat menunggu dan menerima untuk diluruskan. Akhir kata, semoga manhaj ini bisa menjadi suri teladan bagi kita, dan semoga kita mendapat berkahnya dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyati sholihah. Al-Fatihah. Untuk teman-teman, nanti kalau ingin buku ini, terus terang kami karena melihat belakang, jadi nyetak ini kan ada fotonya. Ini kertas foto, ini kan agak mahal sedikit, maka kami cetak hanya 50 yang ada fotonya. Yang tidak ada fotonya kami cetak 1000 untuk umum, nanti bisa diambil. Setelah acaranya selesai, nanti kami sediakan di depan panggung jika ingin mengambilnya. Untuk yang saya guru-guru kulon ini main kuliah dia ini kami sediakan 50. Terus untuk acara selanjutnya ini kami sediakan apa namanya, spot foto Sendang Abuya. Dulu Abuya ketika mandi sejak kecil di gedung itu, di situ kami buat sebuah taman kecil. Jika kamu ingin foto, maka ke sana sambil menikmati kuliner yang kami sediakan. Tidak ada. Semua yang sama gratis ini. Terus nanti acaranya setelah ini kita sholat zuhur, kita ramah tamah sambil menikmati apa adanya. Setelah ramah tamah, nanti sholat zuhur, terus acara dilanjutkan oleh Gus Lanun sambil menunggu Abuya. Gitu ya. Wonten guru-guru ini. Habib Ali. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية وجودات تتوجه إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عمل في أكمال مقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتح ظافرة وعلى باب عزته تحاد الرحال فتكسى منه الخجوذات الخامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل رأي دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصل بالشرف الأبهار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وشاكك أرسي لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآل حضرتك